Shalom. Ya, semua diberkati hari ini, amin. Ya, terima kasih buat waktu yang indah yang Tuhan berikan kesempatan kepada saya pagi hari ini untuk saya sharing firman Tuhan. Dan saya percaya saudara, kita hari ini ada beribadah tempat ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Karena kita tahu ada banyak orang ingin beribadah, ada banyak orang ingin menyembah Tuhan, tapi ada bagian juga orang tidak bisa melakukan itu. Dan kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini sebagai keluarga kerajaan Allah, kita percaya itu adalah suatu anugerah. Dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Hari-hari ini saudara, saya ingin selalu datang kepada Tuhan. Saya hanya ingin bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat semua yang Tuhan berikan kepada kita. Seringkali kalau kita menyembah, kalau kita berdoa, kita selalu meminta sesuatu kebutuhan kita. Tetapi Tuhan ingatkan kepada saya hari ini, kamu bersyukur saja. Kami bersyukur saja, berterima kasih setiap suatu dan setiap saat kamu datang kepada Tuhan. Bersyukur saja, berterima kasih. Itulah kata-kata yang paling indah Bapak Ibu. Saya nggak tahu, ada satu sukacita, ada satu kebahagiaan kalau saya berkatakan Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kalau kita datang kepada Tuhan hanya kita merindukan sesuatu yang kita rindukan dan kita inginkan. Kadang-kadang saudara kalau kita tidak mengalaminya, saudara kita kecewa. Tetapi hari ini saya percaya kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan napas kehidupan. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Kalau saudara tidak keberatan, saudara bisa angkat tangan, kami ingin berdoa untuk Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu boleh di tempat ini diberkati Tuhan. Ada saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Ada? Iya, terima kasih, ada satu. Ya, kalau tidak keberatan, Ibu bisa bangkit berdiri. Bagi saudara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini bisa bangkit berdiri. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama berdoa. Biarlah saudara kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau. Kami percaya Tuhan mereka datang di tempat ini oleh anugerah-Mu. Dan mereka datang di tempat ini boleh mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Bapa, kami percaya setiap kerinduan hati mereka Tuhan karuniakan. Setiap apapun permohonan bibir dan mereka tidak pernah Kau menolaknya. Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan. Sebab mereka ada di tempat ini oleh karena Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang Kau berikan kepada saudara-saudari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat kunjungan Bapak Ibu semua. Saudara bukan orang asli di tempat ini, tapi saudara adalah keluarga kerajaan Allah. Iya, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dan saya akan sharing firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan ini sangat memberkati saya. Dan saya percaya saya tidak mengajar Bapak Ibu dan saya tidak menggurui Bapak Ibu. Tetapi kita semua sama-sama belajar. Saya sampai hari ini juga masih belajar. Saya masih juga belajar tentang firman Tuhan. Saya ingin mengenal Tuhan lebih lagi sama Bapak Ibu dengan saya. Dan kita semua di mata Tuhan sama. Dan saya percaya hari ini kalau saya diberikan kesempatan, bukan berarti saya lebih baik, bukan berarti saudara tidak baik, tetapi kita semua datang di tempat ini, kita semua mau belajar kepada Tuhan lewat firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan yang bisa memberkati kita pagi hari ini. Tema yang pada hari ini saya sampaikan adalah, saya ingin menyampaikan tentang doa Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini kita sudah banyak diajarkan, banyak firman Tuhan, kita diajarkan banyak hal Saudara. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan kepada saya tentang doa. Kenapa? Doa itu penting sekali. Doa itu berbicara apa saudara? Doa itu adalah hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan saudara. Doa itu berbicara hubungan. Doa itu berbicara apa? Suatu pengenalan kita kepada Tuhan. Apalagi saudara, doa itu adalah kita mengalami kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Kenapa penting sekali saudara doa? Karena doa adalah salah satu sarana kita untuk datang dan kita mengalami Tuhan. Mungkin ada banyak agama mengajarkan banyak hal, tetapi satu hal kekristenan adalah mengajarkan tentang apa? Suatu hubungan dengan Tuhan. Dan saya percaya apapun status kita, apapun kekayaan kita, dan juga apapun kedudukan kita, satu hal saudara, di mata Tuhan kita sama saudara. Kenapa? Tuhan mau berhubungan dengan pribadi kita semua di tempat ini masing-masing. Nah, oleh karena saudara pada hari ini saya ingin men-sharingkan tentang firman Tuhan, tentang doa. Betapa hebatnya kuasa doa Bapak Ibu Saudara. Betapa hebatnya kuasa doa kalau kita sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan salah satu doa itu yang Tuhan Yesus ajarkan saudara. Dan saya mau pada hari ini membagikan ini bukan berarti saya sudah lebih baik, tetapi saya masih belajar juga Bapak Ibu. Saya belajar sampai hari ini, saya sudah bertobat hampir 30 tahun dan saya masih belajar. Dan saya masih membangun sampai hari ini.
Saya masih berusaha, sekalipun saya kadang-kadang jatuh dan bangun saudara Bapak Ibu. Tapi saya ingin menjaga hidupan doa saya. Supaya apa? Supaya bisa menjaga iman saya. Saya bisa menjaga apa? Tensi keimanan saya untuk kepada Tuhan. Salah satu apa? Dengan kita membangun hubungan dengan Tuhan. Nah oleh karena sudah pagi hari ini, betapa hebatnya kalau kita lihat Alkitab, orang-orang yang dipakai Tuhan dalam hal doa. Sekalipun kita lihat ada banyak hal saudara kita lihat Alkitab, orang-orang yang sederhana yang Tuhan pakai. Tetapi saya percaya ada banyak firman Tuhan juga mengajar kita supaya kita hari ini membangun kehidupan doa. Kenapa saudara? Doa ada salah satu sarana kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Doa bukan salah satu untuk kita apa? Meminta-minta sesuatu kepada Tuhan. Memang doa juga adalah salah satu untuk kita apa? Meminta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi inti yang paling utama adalah kita membangun satu hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Dan hari ini saudara, saya percaya gereja ini ada oleh karena ada doa. Dan setiap apapun dalam kehidupan kita itu karena ada doa. Karena doa menempatkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa pandai mengerjakan sesuatu, mungkin kita bisa pandai melakukan sesuatu dan banyak hal sudah bisa lakukan. Tapi satu hal yang tidak perlu kita, yang tidak bisa harus kita lupakan apa? Kita harus membangun kehidupan doa kita. Kita akan mengambil firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dalam Yakobus. Yakobus 6 saudara, Yakobus 5 saudara. Kita buka Yakobus 5. Ambil kacamata dulu saudara karena sudah faktor berumur saudara. Jadi sudah harus pakai kacamata. Ya kita buka dalam Yakobus 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-18 saudara Bapak Ibu. Kita sama-sama lihat di sini. Bisa ditampilkan di sana. Kita bisa baca sama-sama ya Bapak Ibu semua ya. Yakobus 5 ayat 13 sampai 18. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kalau ada orang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada orang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Lanjut. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan jangan tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit turun hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya, terima kasih buat hari ini. Nah saudara, saya diberkati firman Tuhan ini. Kalau kita lihat perikop ini saudara, begitu berdasarnya firman Tuhan, begitu dahsyatnya doa yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini. Bahkan dikatakan awal firman Tuhan apa? Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah apa? Berdoa. Artinya apa? Dalam segala keadaan apapun yang kita hadapi, dalam situasi apapun yang kita hadapi, baik kita susah, baik pun kita senang, baik kita diberkati, maupun kita mengalami masalah ekonomi, satu hal saudara, Tuhan suruh apa? Berdoa. Karena doa ini menempatkan tempat di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan saya percaya saudara, judul yang akan saya sampaikan pada hari ini apa? Keajaiban di dalam doa. Kenapa seringkali kita tidak suka berdoa? Karena seringkali saudara kita berdoa mungkin tidak mengalami jawaban. Atau kita tidak mengalami keajaiban dalam setiap doa kita. Sehingga waktu kita berdoa, kita malas berdoa. Kenapa? Wah, waktu saya berdoa juga nggak dapat sesuatu. Kenapa? Seringkali saudara kalau kita berdoa, kalau kita nggak dapat sesuatu, pasti kita menjadi lemah doa. Coba kita perhatikan saudara, kalau kita disuruh doa, atau ngumpul sama-sama doa, mungkin hanya segelintir dan sedikit orang yang datang untuk berdoa. Tetapi kalau kita memanggil orang untuk setiap yang mereka diberkati, supaya mereka mengalami suatu terobosan dalam ekonomi, dalam finansial, saudara, oh mereka akan datang kepada Tuhan, luar biasa, dan mereka akan mengalami banyak, saudara.
Tapi kalau masalah doa itu sedikit. Nah oleh karena itu saudara saya pada hari ini mau saya sampaikan. Kenapa? Karena Tuhan ingatkan kepada saya bahwa di dalam situasi ke depan saudara ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Ada banyak hal-hal yang akan kita hadapi dan itu dibutuhkan kekuatan. Nah kenapa saudara kita perlu berdoa? Yesus sendiri mengajarkan kita untuk berdoa. Yesus adalah Tuhan. Waktu dia di dunia ini apa? Dia juga berdoa. Pada dia adalah Tuhan. Dia adalah anak Allah yang hidup. Tetapi dia mengajarkan kepada kita, dia selalu berdoa. Kenapa? Karena di dalam doa, dia boleh bersama-sama berhubungan dengan Bapa. Coba kita lihat firman Tuhan saudara. Di dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus pagi-pagi ngapain? Bangun dan berdoa. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara kalau kita bangun pagi ngapain? Apakah kita langsung ngopi? Atau mungkin kita langsung beraktivitas? Yesus adalah Tuhan dan dia adalah anak Allah. Pagi-pagi dia bangun ngapain? Dia cari Tuhan. Dia membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Artinya apa saudara? Ya Yesus sendiri dia butuh doa. Dia butuh hubungan dengan Tuhan. Nah siapa kita hari ini? Apakah kita betapa hebatnya dan kita betapa saktinya sehingga kita tidak mau berdoa? Nah Yesus juga mengajarkan semalam-malaman Yesus berdoa. Artinya apa saudara? Doa itu mengambil peranan penting dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Alkitab saudara, saya baca di sini saudara, di dalam Efesus 1 ayat 19 dikatakan di sana, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya kalau kita percaya sesuai dengan kuasa Tuhan saudara. Nah, waktu kita berdoa, kita mempunyai apa? Kekuatan. Kita percaya dalam doa ada mujizat, ada kuasa yang dinyatakan tengah-tengah kita. Nah hari ini saudara saya percaya gereja ini dibangun dari awalnya karena ada orang yang berdoa. Gereja ini dimulai dengan apa? PPD, pujian, penyembahan dan doa. Dan hari ini saya percaya kalau saya bisa bertobat karena ada orang yang berdoa sebelumnya untuk saya. Sehingga saya boleh ada dan saya bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dan saya bisa menggabungkan diri di tempat ini karena ada orang yang berdoa, yaitu gembala saya. Mungkin dia belum ada di sini, tapi waktu ini masih di Jakarta. Dia berdoa untuk kita di tempat ini. Kita berdoa, Tuhan kami berdoa untuk Kalimantan Barat. Sehingga ada banyak orang diselamatkan. Ada banyak orang akan berbalik kepada Tuhan. Dan salah satunya saya adalah bagian dari doa itu. Nah oleh karena itu saudara Bapak Ibu betapa pentingnya hari-hari ini. Tetapi doa memang adalah salah satu juga yang paling sulit yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan hari-hari ini. Nah, saya mencatat di sini saudara, kenapa kita perlu berdoa? Karena di dalam doa kita beroleh apa? Kekuatan. Saya percaya hari ini kalau saya masih berdiri sampai hari ini, karena saya membangun doa saya dari awal hidup saya. Saya masih bisa bertahan dalam situasi dan keadaan ada tantangan yang begitu berat untuk menjadi hamba Tuhan. Tetapi kenapa? Karena ada firman Tuhan. Kita buka di dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan, setelah dia kembali kepada murid-muridnya dan ia mendapati mereka sedang tidur dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini ayat saudara. Selalu saya ingat, di waktu saya lemah, di waktu saya mulai malas berdoa, saya ingat ayat ini. Kalau kamu ingin kuat, kalau kamu ingin sentiasa di dalam Tuhan supaya kamu mengalami terobosan, berjaga-jaga dan berdoalah. Nah saudara, kenapa hari ini ada banyak orang mengalami Tuhan, akhirnya jatuh dan juga hilang dari peredaran. Kenapa? Karena mereka tidak membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Mungkin mereka sudah dikubatkan, mungkin mereka sudah diberikan firman Tuhan, tetapi mereka tidak membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Nah oleh karena saudara pagi hari ini Tuhan ingat kepada saya, mari mulai hari ini sudah cemat Tuhan, mari kita membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Situasi apapun saudara. Mungkin saudara sedang diberkati, saudara gak butuh doa yang bagaimana. Atau mungkin saudara sedang mengalami kesusahan atau tantangan, atau saudara mungkin mau berdoa. Saudara doa bukan karena situasi. Doa bukan karena keadaan. Kalau kita mengalami himpitan baru kita berdoa. Atau mungkin kita sudah tidak lagi ada himpitan. Mungkin kita sudah diberkati. Kita malas berdoa.
Doa tidak ditentukan oleh keadaan. Doa adalah sikap hati dan iman kita kepada Tuhan. Kenapa? Alkitab katakan, waktu kita berdoa, kita mengalami kekuatan daripada Tuhan. Nah, Yesus sendiri saudara, waktu mau disalibkan di Taman Getsemani, dia juga berdoa. Kenapa? Dia mengalami tantangan. Kenapa? Dia tahu dia akan diserahkan dan dia akan disalibkan. Nah, seperti itu saudara, Yesus berdoa. Nah, kalau kita hari ini mengalami tantangan saudara, saya masih ingat saudara, sebelum kita masuk dari COVID, Tuhan pernah berdoa, ingat kepada saya doa tentang doa. Supaya apa? Bagikan kepada jemaat tentang doa. Kenapa ada tantangan yang berat ke depan yang kita hadapi. Setelah beberapa bulan kemudian apa yang terjadi saudara? Saya masih ingat waktu itu saya sampaikan firman Tuhan bulan November atau Desember. Nah, Tuhan ingatkan apa? Supaya jemaat Tuhan kuat. Nah, di mana kita bisa mengalami kekuatan? Hanya di dalam doa. Di mana kita bisa mengalami jawaban dan mengalami kemustahilan? Di dalam doa kita. Saudara, saya percaya hari ini setiap pribadi kita sudah percaya kepada Tuhan dan itu bagus. Tetapi untuk kita menjalani hidupan kita, saudara, kita dibutuhkan kekuatan, yaitu hanya satu apa? Doa. Nah, bagaimana supaya doa kita itu melahirkan suatu keajaiban, saudara. Dan saya percaya, saudara, semua orang ingin berdoa dan melihat keajaiban dalam kehidupan kita. Kita lihat firman Tuhan ini, saudara. Yang terambil di dalam Yakobus. Tadi kembali ke Yakobus, saudara, Bapak Ibu. Yakobus 5 ayat yang ke 15. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, hal yang pertama saudara, doa orang benar bila dengan didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Nah, hal yang pertama saudara, untuk kita melihat doa kita bisa membawa dampak. Doa kita bisa membawa suatu keajaiban. Doa itu bisa membawa kita untuk mengalami terobosan saudara. Enggak ada salah satu caranya apa? Hidup dalam kebenaran. Tanpa kebenaran Alkitab dikatakan tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Maka dikatakan doa orang benar besar kuasanya. Bukan doa orang besar. Siapa di sini yang besar? Jamain besar ya. Siapa yang besar? Bukan doa orang yang besar, tapi doa orang yang benar. Nah, orang yang benar adalah orang yang hidup dengan iman. Nah, Ibrani 10 ayat 38 dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah saudara, hari ini, kenapa seringkali kita mengalami kelemahan, kita mengalami down dalam kehidupan kita, dalam setiap tantangan kita? Karena kita tidak mengamalkan kebenaran. Kemarin sharing saudara gembala kita hari Sabtu tentang apa? Kita sudah dibenarkan waktu kita percaya. Waktu kita percaya dengan hati kita dan kita mengaku dengan mulut kita dibenarkan dan kita diselamatkan. Itu pertama saudara, berarti waktu kita percaya kepada Tuhan, berarti kita sudah dibenarkan. Kita sudah dilayakkan. Tetapi untuk kita masuk dalam kebenaran lebih lagi saudara, kita perlu apa? Ada kebenaran yang kita harus hidupi dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan katakan apa? Kebenaran yang memerdekakan kita. Nah seringkali saudara, kenapa kita tidak bisa melihat doa kita mengalami suatu terobosan? Karena kita tidak mengalami kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Seringkali contoh nih saudara Bapak Ibu, kalau kita berdoa, kalau kita datang kepada Tuhan apa saudara? Kita ada banyak tuduhan. Ada banyak tuduhan kepada hati kita, kepada jiwa kita. Kamu nggak layak, kamu nggak benar, kamu baru begini. Nah waktu kita mau datang aja saudara, kita sudah lemah. Kenapa? Karena kita ada dituduh banyak hal. Tapi kalau kita benar di hadapan Tuhan saudara, hati kita merdeka. Coba saudara, kalau kita ada kesalahan, kita datang kepada Tuhan, pasti ada sesuatu yang gak enak di hati kita. Dan Tuhan juga mengatakan, kalau kamu datang kepada Tuhan, kalau kamu ada sesuatu kepada saudara kamu, tinggalkan persembahan kamu, kembali, berdamai dulu kepada orang itu. Nah hari ini saudara, kenapa ada banyak anak-anak Tuhan berdoa, tidak mengalami sesuatu yang ajaib seperti yang Tuhan katakan. Kenapa? Karena tidak ada dalam kebenaran. Mungkin saudara katakan, aku sudah benar. Betul, awalnya kita sudah dibenarkan saat kita percaya pada Tuhan. Tetapi kebenaran yang selanjutnya adalah kebenaran yang kita percaya, kebenaran yang kita hidupi, kebenaran yang kita percaya dan kita lakukan. Satu hal contoh sudah Bapak Ibu, kebenaran yang kita lakukan. Kalau Tuhan suruh apa contohnya? Mungkin Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan suruh apa? Contohnya, Tuhan suruh cari jiwa, contohnya firman spesial. Kamu jangkau jiwa kepada orang itu. Nah itu firman yang hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Nah kita tidak taat sudah, kita tidak melakukannya, otomatis itu akan ada tuduhan.
Dan kita akan mengalami apa? Suatu tekanan. Kenapa? Kata kita tidak melakukan kebenaran yang Tuhan suruh. Apalagi saudara, contoh lainnya saudara. Dalam hal kecil, tentang persembahan. Mungkin Tuhan suruh kamu kasih persembahan. Atau mungkin Tuhan suruh kamu untuk kembalikan perpuluhan. Tapi kamu tidak lakukan. Nah, itu salah satu untuk menghalangi kita untuk mengalami apa? Terobosan. Saudara, saya percaya saudara, ada banyak hal kebenaran-kebenaran yang selama ini kita tahu, tapi kita tidak lakukan. Saudara, saya belajar semenjak saya bertobat tentang satu hal ini. Mengembalikan bagian apa yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Saya belajar. Semenjak saya bertobat. Kalau dulu saudara kita agak radikal, kenapa? Kadang-kadang kalau kita kasih baju, contoh ada persembahan baju dari jemaat. Nah, kita bisa lihat bajunya harga berapa. Nah, itu harus kita kembalikan. Kembalikan perpuluhannya saudara. Nah, ini salah satu kebenaran yang Tuhan berikan, perintahkan kepada kita. Lakukan. Nah, kalau kita lakukan, kita merdeka. Kita nggak ada tuduhan. Kita nggak ada sesuatu beban. Kenapa? Karena saya melakukan bagian itu. Nah, seringkali saudara kita tidak bisa berdoa karena kita tidak tinggal dalam kebenaran. Atau mungkin kita berdoa, kita tidak mengalami terobosan. Kenapa? Karena tidak ada kebenaran dalam hati kita. Di dalam Mazmur 51:6 dikatakan di sana, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran di dalam batin dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Nah saudara, kalau kita benar, kita merdeka saudara Bapak Ibu. Kalau kita benar, kita merdeka, nggak ada tekanan dalam diri kita. Kita menyembah, kita bebas. Kita melakukan sesuatu, kita rasa bebas. Kenapa? Karena kita merdeka. Karena kita adalah orang yang merdeka, karena kita orang yang dibenarkan Tuhan. Sehingga waktu kita melakukan apapun, kita nggak ada beban saudara. Dan saya belajar dari dulu sampai hari ini, saya belajar mau taat hal sekecil apapun. Sekalipun ada banyak kesalahan, sekalipun ada banyak hal-hal yang tidak berkenan dan saya lakukan, tapi saya waktu datang kepada Tuhan, saya bertobat dan saya berbalik. Nah, berapa saat ini, berapa banyak saudara kita antara suami istri, mungkin kita ada cekcok. Nah, itu perlu dibereskan. Maka dikatakan, hendak kamu saling apa? Mengaku dosamu. Supaya apa? Kita diampuni, supaya kita dibenarkan dan kita saling mendoakan. Dan saya percaya saudara, hari-hari ini doa itu sangat ambil peranan penting dalam depan kita. Makanya gembala kita adakan apa? Doa tiap hari Sabtu jam 6 di sini. Kenapa saudara? Mungkin kadang-kadang bosan juga ya. Kok gitu-gitu aja. Betul. Memang mau ngapain? Atau mungkin saya adakan doa setiap hari Selasa bersama-sama teman-teman mereka yang mau bergabung. Kok gitu aja? Kok gitu? Nyembah doa. Nah, memang seperti itu. Yang perlu kita bangun. Nah, kalau kita sekali doa langsung dapat sesuatu, wah itu sih semua orang bisa saudara Bapak Ibu. Tetapi itulah saudara Bapak Ibu semua pagi hari ini, mari. Kenapa doa kita bisa berkuasa? Kenapa doa kita bisa mengalami sesuatu yang kita lihat ada suatu mujizat? Karena kita memiliki hati yang benar. Nah, kalau kita punya hati yang benar, otomatis perkataan kita adalah perkataan yang benar. Seringkali saudara, kenapa doa kita kadang-kadang mentok? Kenapa? Karena hati kita tidak benar dan juga perkataan kita tidak benar. Ada banyak saudara, ada anak Tuhan, udah bertobat, udah percaya kepada Tuhan, sudah melayani, tetapi perkataannya sangat-sangat menyakitkan. Perkataannya mungkin menggosip orang lain, memperkatakan kejelekan orang lain, apalagi menjelekan para pemimpin, menjelekan saudara-saudaranya. Nah saudara, kalau orang benar tidak mungkin lahir sesuatu yang tidak benar. Ini Bapak, ini hal sepele ya. Kadang-kadang ini bisa menghalangi doa kita. Kita bisa dihalangi hal seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sudah rajin ke gereja, sudah lakukan banyak hal. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga mulut kita, artinya apa? Mulut kita itulah lahir dari hati kita. Maka saudara, banyak hal yang sudah kita doakan itu dibatalkan kembali. Kenapa? Karena perkataan kita, perkataan yang tidak benar. Maka Bapak Ibu hari-hari ini mari. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jaga hati dan jaga mulut. Kalau hati kita benar, saya percaya perkataan kita benar. Mungkin ada orang di sekeliling kita memperkatakan kita. Saya belajar dari dulu saudara Bapak Ibu. Mungkin ada banyak orang yang menjelekkan saya atau mengatakan tentang saya enggak peduli amat. Terserah dia, yang penting saya dengan Tuhan. Coba kalau Bapak Ibu dengar orang lain ngomong, saudara Bapak Ibu, saudara sakit hati enggak? Saya percaya saudara pasti sakit hati. Bahkan pingin balas. Apalagi hari ini mungkin saudara nggak ngomong mulu, tapi saudara ngomong di media sosial.
ngomong itu, ngomong ini semua saudara. Nah itu apa? Cerminan hidup kita. Makanya Bapak Ibu hari ini mari. Kalau hati kita benar, maka perkataan kita pasti benar. Kenapa? Tidak mungkin sumber airnya dari dua sumber di dalam hati kita. Pasti ada satu sumbernya lain, saudara. Nah oleh saudara pada hari ini, hal yang pertama apa? Karena kita memiliki hati dan perkataan yang benar. Maka doa kita berkuasa. Nah hal yang kedua saudara, kita buka dalam Yakobus 4 ayat yang kedua. Dikatakan di sini, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah hal yang kedua saudara, bagaimana supaya doa kita bisa mengalami suatu keajaiban, yaitu berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali saudara kalau kita berdoa sesuai dengan keinginan kita. Contoh, saya berdoa, saya pengen ini. Salah enggak? Enggak salah. Tetapi kalau doa itu hanya untuk memuaskan hasrat kita, hanya memuaskan keinginan kita, saya percaya Tuhan katakan apa? Tidak berkenan kepada Tuhan. Nah oleh karena saudara pada hari ini Tuhan ajarkan kepada kita, setelah hati kita benar, nah kita juga harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa maunya Tuhan? Nah di Alkitab banyak mengajarkan kepada kita saudara. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kalau kita berdoa, melakukannya seturut dengan kehendaknya. Contoh saudara Bapak Ibu, kalau kita di Alkitab, jemaat Tuhan waktu mereka berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan apa? Waktu jemaat Tuhan, para rasul-rasul mereka sedang mengalami aniaya di Yerusalem, apa yang terjadi saudara? Mereka disesah, mereka dianiaya, dan mereka mengalami banyak penderitaan saudara. Dan pada masa itu apa doa mereka saudara? Apakah mereka doa minta apa? Apakah mereka minta harta? Enggak. Atau mungkin mereka berdoa untuk kesehatan mereka? Enggak. Tetapi satu hal saudara kita lihat di Alkitab, di dalam satu Kisah Rasul 4 saudara. Coba lihat sini. Mereka berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga apa? Terjadi terobosan pada mereka pada hari itu. Nah, di dalam ayat 29, Kisah Rasul 4 ayat 29 dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk apa? Memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah pada masa itu apa yang dibutuhkan mereka? Mereka butuh apa? Butuh mujizat. Mereka butuh apa? Keberanian untuk menyampaikan firman, untuk menyatakan firman Tuhan kepada orang-orang di luar sana yang mengancam mereka. Lalu doa mereka apa? Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, adakanlah mujizat, berikan keberanian kepada kami. Nah, itu doa. Sehingga waktu mereka berdoa, Tuhan jawab, mereka semua dipenuhi apa? Dengan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi setelah mereka penuh Roh Kudus? Mereka diberikan keberanian apa? Untuk menyampaikan kesaksian kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan dengan tanda-tanda dan mujizat yang menyertai mereka. Dan saya percaya hari ini saudara, contoh hari ini apa yang kita butuhkan? Gembala sudah memberikan kepada kita bahwa hari-hari ini sudah ada banyak anak-anak Tuhan apa? Mengalami kematian imannya. Tidur imannya. Lalu doa kita apa saudara? Satu hal saya doa selama ini, Tuhan bangkitkanlah anak-anak-Mu, bangkitkanlah setiap orang-orang kudus-Mu, setiap mereka yang sedang tertidur, setiap mereka yang sedang terlelap, mereka yang sedang mengalami banyak pergumulan, mereka tidak memiliki kemuliaan Tuhan. Tuhan bangkitkanlah mereka. Curahkan Roh-Mu kepada mereka, sehingga mereka mengalami kebangunan rohani. Kenapa? Karena itu yang sedang Tuhan inginkan kepada kita. Supaya apa? Ada banyak orang mengalami kebangunan rohani. Nah waktu kita berdoa seturut dengan kehendak Tuhan, maka ada sesuatu yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Nah saudara, oleh karena itu saudara pada hari ini, seringkali saudara kita berdoa. Contoh saya pribadi saya punya kebutuhan banyak, ada kebutuhan saya. Tapi kadang-kadang saya lupa untuk mendoakan kebutuhan saya.
Kenapa? Ada banyak doa yang perlu kita naikkan kepada Tuhan. Pagi tadi saudara, waktu saya bangun sekitar jam 3 lewat saudara. Saya bangun, tiba-tiba ada yang telepon dari Jaya. Saya lihat ada teman kita, Natalia, dia telepon jam segitu loh, jam 4.16 kalau saya nggak salah. Dan dia memberitahukan bahwa papanya sudah pergi ke surga. Pas saya baru bangun, dan dia sudah telepon, dia kasih tahu bahwa papa dia sudah pergi ke surga. Nah jam segitu saya bangun, Pak, kok ada rasa sesuatu bagaimana gitu ya saudara. Nah waktu bangun pagi saudara, saya datang sama Tuhan, saya berdoa untuk keluarganya, saya berdoa untuk anak-anaknya, supaya Tuhan beri kekuatan kepada mereka, Tuhan berikan sukacita kepada mereka. Pas waktu itu betul saya mau bangun pagi dan saya mau berdoa. Nah oleh saudara pagi hari ini, mari. Tuhan inginkan kepada kita setiap pribadi membangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Kita tahu waktu kita membangun hubungan Tuhan, kita akan mengalami sesuatu dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita lemah, maka dikatakan kita, kalau kamu lemah, kamu datang kepada Tuhan. Kalau kamu mengalami penderitaan, kamu datang kepada Tuhan. Kalau mengalami banyak apapun, datang kepada Tuhan. Boleh tidak kita minta doa orang lain? Boleh. Tetapi Tuhan mau apa? Setiap pribadi kita membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Dan saya percaya itu yang lebih baik. Kita sudah kena COVID saudara, sudah lewat. Tetapi saya percaya bukan kita lewat, tapi ada penderitaan. Ada tantangan ke depan yang lebih berat lagi saudara Bapak Ibu. Dan oleh karena saudara kita adalah orang bagian yang tertinggal hari ini. Kenapa ada banyak teman-teman kita yang mungkin sudah pergi duluan. Dan kita adalah orang yang tersisa hari ini. Mari kita bangun hidup kita. Kita kejar Tuhan. Kita bangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Mungkin saudara bekerja, mungkin saudara melakukan banyak pekerjaan saudara. Mungkin saudara ingin diberkati, enggak salah. Saudara harus diberkati, saudara harus berusaha dan sungguh-sungguh mengalami terobosan dalam usaha saudara. Tetapi mari bangun hidup saudara. Bangun iman secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau hari-hari ke depan ini. Kenapa? Kita tahu ada banyak tantangan. Nah kalau tantangan seberat gini saja saudara kita tidak bisa mengatasi saudara. Apalagi saudara ke depan ini ada tantangan yang begitu berat. Gembala sering katakan bahwa dia mungkin ingin menyampaikan sesuatu kepada kita bahwa ada hal-hal yang ke depan ini akan terjadi. Mari kita bangun hidup kita dengan Tuhan. Nah, hal yang kedua terdapat kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, seringkali saudara waktu kita berdoa kita nggak tahu. Maka dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 4, kalau nggak salah 1 Korintus 4:14. Paulus juga berkata, aku berdoa dengan akal budiku, aku berdoa dengan apa? Rohku. Aku menyembah dengan akal budiku, aku juga menyembah dengan rohku. Nah seringkali saudara kita berdoa dengan akal budi kita. Kita berdoa dengan akal budi kita banyak hal. Tapi kita juga berdoa dengan berbahasa lidah. Kenapa? Waktu kita berbahasa lidah saudara, kita ada sesuatu yang Tuhan taruhkan. Mari saudara Bapak Ibu hari-hari ini. Saya melihat hari-hari ini saudara kecenderungan anak Tuhan tidak lagi menggunakan berbahasa lidah itu menjadi sesuatu dan penting dalam kehidupan kita. Paulus yang mengajarkan kepada kita bahwa aku lebih daripada saudara untuk berbahasa lidah. Tapi dia pergunakan untuk membangun jemaat dan tidak sembarang. Tapi hari ini sudah Bapak Ibu saya katakan, saya diberkati dalam kehidupan saya sampai hari ini. Kenapa? Karena saya menerapkan itu. Waktu saya di rumah sendiri, saya menyembah dalam roh, saya menyembah dan berbahasa lidah. Kenapa? Itu penting sekali untuk membangun roh kita. Alkitab katakan kita tidak bisa berdoa, tetapi roh yang dalam diri kita itu berdoa kepada Tuhan. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang harus kita doakan. Tapi waktu kita berbahasa lidah, kita berdoa dengan berbahasa lidah, kita tahu tiba-tiba ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati kita. Nah itu yang perlu kita doakan. Makanya penting Bapak Ibu saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus dan sudah dibaptis Roh Kudus, pergunakanlah itu senjata. Kadang-kadang kita tidak gunakan senjata itu saudara Bapak Ibu. Kita malu. Atau mungkin kita gengsi. Buat apa kita gengsi saudara? Kalau kita bisa membangun diri kita saudara. Pergunakan itu senjata. Berbahasa lidah. Bukan berarti kita mau show, bukan. Tetapi kita membangun hidup kita. Dan saya mengalami berkat Tuhan kalau saya berdoa dalam roh. Mungkin kalau di jemaat saudara, mungkin saudara enggak bagaimana. Tapi kalau di rumah saudara, pergunakan itu. Enggak ada yang dengar kok, mungkin saudara sendiri dengar. Atau mungkin suami, istri, atau anak saudara yang dengar. Enggak masalah, supaya saudara bisa dibangunkan. Supaya apa? Kita berdoa apa yang Tuhan taruhkan di hati kita. Sehingga waktu kita berdoa tepat pada waktunya dan tepat sasarannya.
Kenapa? Karena kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah yang terakhir sudah Bapak Ibu, kita apa dikatakan di sini Yakobus 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, Elia dikatakan manusia biasa dan dia bersungguh-sungguh berdoa. Nah ini saudara Bapak Ibu. Mungkin kita sudah berdoa, mungkin kita sudah melakukannya, tetapi kadang-kadang itu belum sampai terjadi. Kenapa? Tuhan butuh apa? Waktu kita. Tuhan butuh kesungguhan kita. Tuhan butuh apa? Keyakinan kita lebih lagi saudara. Kenapa kadang-kadang kita, bukan kita ngotot Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus kadang-kadang dengan segenap hati? Karena Tuhan mau dengan kesungguhan hati kita seperti Elia, dia sungguh-sungguh. Coba kita lihat Alkitab Saudara tentang Elia. 1 Samuel 1 ayat 10. Ini bukan tentang Elia tapi ini tentang Hana Saudara Bapak Ibu. Kalau kita lihat Hana, dia adalah seorang wanita di mana suaminya dia dimadukan Saudara. Dan dia mengambil tantangan yang berat. Nah, dalam 1 Samuel 1 ayat 10 dikatakan dengan 12. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ketika perempuan itu turun terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amat mulut perempuan itu. Kita lihat seorang Hana, dia begitu sakit, dia begitu menderita, tetapi dia datang kepada Tuhan dengan kesungguh-sungguh hati. Dan bahkan dia menangis di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia menderita saudara. Nah waktu dia sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan dan Tuhan dengar doanya, apa yang terjadi saudara? Dia memberikan seorang anak kepada dia. Nah seringkali saudara doa itu ada dibutuhkan apa? Kesungguhan hati kita. Alkitab katakan di sini saudara, di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang apa? Bersungguh hati terhadap Dia. Kadang-kadang saudara kalau kita berdoa itu dibutuhkan kesungguhan. Ada tantangan, ada. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan, kita bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, saya percaya mungkin hari ini belum dijawab. Kita lihat Alkitab. Elia, waktu dia berdoa untuk hujannya turun apa saudara? Dengan bujangnya apa? Dia berdoa datang ke bukit. Apa dikatakan sana? Waktu dia berdoa, Elia berlutut di hadapan Tuhan. Dia berdoa, seluruh bujangnya naik ke atas. Bujang, tolong naik ke atas. Apakah sudah ada hujan? Belum. Naik lagi, doa lagi, Elia lagi, berdoa lagi. Bahkan dikatakan apa? Sampai berapa kali turun naik? 7 kali. Nah disitulah Elia dibutuhkan kesungguhan dan ketekunan saudara. Kadang-kadang kita berdoa enggak dijawab hari ini, jangan takut. Jangan bosan. Terus berdoa, terus berdoa. Sampai kapan? Sampai kita mengalami jawaban Tuhan. Seringkali kalau kita lemah untuk berdoa, kenapa? Karena kita ingin melihat jawaban itu terjadi pada masa itu juga. Nah kita lihat Elia, dia manusia biasa tetapi dia diurapi Tuhan. Dengan kasih karunia Tuhan, sehingga apa? Dia berdoa sampai 7 kali dikatakan bujang. Sampai 7 kali saudara. Artinya apa? Ini dibutuhkan waktu. Nah waktu ini dibutuhkan apa saudara? Dibutuhkan iman. Untuk kita berdoa sungguh-sungguh itu dibutuhkan iman saudara. Untuk melihat jawaban itu terjadi ke depan kita. Nah yang terakhir saudara Bapak Ibu. Yang terakhir saya minta para pemusik bisa naik ke atas. Yang terakhir. Nah sebelum terakhir saudara saya lihat di dalam Alkitab satu lagi sudah kisah seorang ibu saudara. Kita buka dalam Matius 15. Ini bagus sekali nih tentang seorang ibu. Bagaimana dia bersungguh-sungguh berdoa dan minta kepada Tuhan dan Tuhan menjawab kepada dia. Matius 15 ayat 22 dikatakan di sana. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dan daerah itu dan berseru. Kasihnilah aku ya Tuhan anak Daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Maka Yesus menjawab. Nah kalau kita lihat di situ saudara, apa yang terjadi? Yesus tinggal langsung menjawab kepada wanita ini. Tuhan kasih ini anakku kerasukan setan. Dia kena sakit. Apa yang terjadi saudara? Apakah Yesus langsung jawab? Enggak. Bahkan murid-murid Yesus katakan, Guru ini orang mengacau kita. Orang ini mengganggu kita. Suruh pulang dia. Apa yang terjadi saudara? Tidak mau. Dia datang lagi. Tuhan tolong anak saya. Sembuhkan anak saya. Saya percaya pada saat itu Tuhan katakan lagi,
Kamu enggak layak. Kenapa? Karena saya datang hanya kepada orang-orang Israel. Nah saya percaya waktu ibu mendengar suara ini apa sudah terjadi? Pasti dia mengalami sakit hati. Tapi enggak saudara. Kenapa? Karena dia ditolak, tetapi dia tetap datang kepada Tuhan. Dia tetap minta kepada Tuhan. Dan terjadi apa yang terjadi saudara yang terakhir? Yesus ngomong gini saudara. Tidak layak anjing makan apa? Roti. Dari anak-anaknya. Tapi apa dikatakan? Biarlah renyah-renyahnya saja. Lalu jawabannya ini apa? Buat Yesus apa? Besar imanmu. Nah kadang-kadang saudara Bapak Ibu, untuk kita melihat jawaban dalam doa kita, ini dibutuhkan iman. Dibutuhkan kesungguhan. Dibutuhkan ketekunan. Dibutuhkan kesungguhan kita untuk datang kepada Tuhan. Ada banyak hal bisa mengecewakan kita. Ada banyak hal bisa membuat kita mundur. Ada banyak hal membuat kita tidak, buat apa lagi doa? Buat apa lagi saya menyembah? Buat apa lagi saya melayani? Mungkin saya nggak dihargai, mungkin saya tidak dipandang, atau mungkin saya tidak menerima penghormatan. Tetapi kalau kita bertekun saudara, saya percaya Tuhan melihat kita dari surga. Saya belajar satu hal ini saudara Bapak Ibu. Belajar tekun sekecil apapun. Sekecil apapun tentang doa saudara Bapak Ibu. Saya dari dulu, bima Tuhan taruhkan untuk di tempat ini saudara. Saya membangun kehidupan doa. Dari ada beberapa orang saya bangun dulu saudara. Dan sampai hari ini puji Tuhan ada banyak anak-anak bergabung setiap hari Selasa berdoa bersama saya di tempat ini. Selain di hari Sabtu. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya tahu gereja ini butuh orang-orang yang mau berdoa. Gereja ini butuh orang-orang yang mau berdiri di hadapan Tuhan. Gereja ini butuh orang yang memiliki hati. Hati yang mau menangkap isi hati Tuhan. Mungkin kita butuh istirahat. Atau mungkin teman-teman di sini ada berapa orang, mereka butuh refreshing. Tapi mereka mau mengorbankan dirinya untuk datang bersama-sama di tempat ini. Dan mereka bersama-sama menyembah dan berdoa. Saya berdoa sama Tuhan, saya nggak bisa balas mereka. Tuhan saya nggak bisa berbuat apa untuk mereka, tapi saya berdoa Tuhan. Biar mereka yang setia, mereka yang mau menyerahkan hidupnya, mereka yang mau berdoa di tempat ini, Tuhan Kau berkati mereka semua. Karena kita tahu ada tantangan yang berat. Ada banyak jemaat yang membutuhkan doa-doa kita di tempat ini. Dan itu dibutuhkan keteguhan dan kesungguhan hati. Dan dibutuhkan apa? Ketulusan. Nggak ada motivasi lain saudara Bapak Ibu kita waktu berdoa. Motivasi kita hanya Tuhan. Motivasi kita apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Nggak ada motivasi lain saudara kalau kita ingin berdoa. Hanya mengasihi Tuhan. Mungkin kita nggak bisa buat sesuatu yang lebih besar. Mungkin kita tidak bisa memberikan persembahan yang besar. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar yang luar biasa. Tetapi satu hal ya Tuhan saudara yang bisa kita lakukan. Doa. Dan semua orang bisa lakukan itu. Dan semua orang pasti bisa. Untuk apa saudara? Alkitab katakan supaya kita bisa mendoakan orang lain. Kita bisa mendoakan orang-orang lain yang membutuhkan Tuhan. Kita berdoa untuk apa? Untuk bangsa kita, untuk kota kita, untuk tetangga kita, untuk teman-teman kita. Bahkan gembala sudah membawa kepada kita hari ini apa? Di akhir tahun kita membawa jiwa satu orang. Nah itu boleh kita doakan hari ini. Kita dapat Tuhan, Tuhan di akhir tahun ini, sampai akhir tahun saya ingin membawa jiwa kepada Tuhan. Nah itu butuh doa untuk kekuatan kita apa? Untuk kita melakukan itu saudara Bapak Ibu. Nah oleh karena saudara Bapak Ibu, malam pagi hari ini, mari bangun doa kita. Dan yang terakhir saudara, bertekun di dalam doa. Pertama kita berdoa karena kita benar. Kedua kita berdoa karena kita berdoa dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang keempat kita berdoa dengan tekun. Nah saudara ini dibutuhkan ketekunan. Waktu itu begitu panjang dibutuhkan ketekunan. Tekun. Di tengah-tengah segala apapun kita tetap tekun berdoa. Apapun tantangan saudara. Ayat firman Tuhan yang terakhir dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria dan Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah mereka bersama-sama bertekun. Mereka nggak tahu kapan itu lawatan Allah terjadi. Kapan mereka mengalami berkat Tuhan. Kapan mereka melakukan terobosan.
tetapi mereka bertekun. 1 hari bertekun, 2 hari bertekun, 1 bulan bertekun, atau mungkin 1 tahun bertekun. Sampai terobosan terjadi. Nah, doa membutuhkan ketekunan. Di dalam ketekunan kita membutuhkan apa? Iman. Iman itu berasal dari mana? Berdasarkan karena kita ada kebenaran. Dan saya percaya saudara, kalau kita tekun melakukan semua apapun dalam kehidupan kita, mungkin kita belum melihat hari ini, tapi saya percaya sebagaimana Elia, dia mulai melihat hujan itu dari hal kecil. Kita sudah melihat hari-hari ini saudara, ada banyak anak-anak muda. Kemarin kita membaptis banyak saudara. Dan hari ini juga kita akan membaptis. Bulan lalu kita membaptis hampir 50 orang saudara. Dan bulan ini kita membaptis berapa saudara? Ada 45 orang. Kemarin saya baptis ada 25 orang. Dan hari ini katanya masih jam 1 nanti jam berapa? Ada 20 orang mau dibaptis. Dan saya percaya ke depan saudara, kalau setiap bulan kita bisa membaptis orang segitu banyak. Itu hasil dari mana saudara? Saya percaya itu hasil dari kita yang sudah bekerja di tempat ini. Dan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mari Bapak Ibu, hari ini saya mengajak kita semua, jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Mari, mungkin kita nggak bisa datang di tempat ini, mungkin hari Sabtu atau hari Selasa. Mari kita bangun hidupan doa kita di rumah masing-masing. Kenapa? Karena itulah suatu kehidupan kita. Waktu kita melakukan itu, saya percaya apapun tantangan yang kita akan hadapi, ada kekuatan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Amin saudara Bapak Ibu. Dan saya percaya Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk diberkati, melakukan hal-hal yang baik, tetapi Tuhan juga memanggil kita apa? Untuk berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara Bapak Ibu.